Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dapat mengikuti pembelajaran walaupun dengan cara pengiriman video-video seperti ini untuk melaksanakan pembelajaran dengan cara dalam jaringan atau biasa disebut dengan daring, dengan mengirimkan video-video belajar supaya anak-anakku sekalian tidak berhenti dalam menimba ilmu pelajaran, khususnya pelajaran agama yang kita akan pelajari pada kali ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan taslim junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kita sudah masuk ke materi ketiga, yaitu ini ya, yaitu bab 3, semua bersih hidup menjadi nyaman. Kita lihat di sini peta konsepnya. Peta konsep yaitu tahara dalam arti bersuci menurut ajaran Islam. Nah, kemudian di situ dibagi dalam 3. Yang pertama adalah mempelajari dan memahami ketentuan tahara. Ya, mana yang dimaksud dengan tahara itu. Kemudian mempraktekkan tata cara tahara. Nanti anak sekalian mempraktekkan di rumah. Kemudian mempelajari dan memahami hikmah tahara itu. Tahara tersebut. Dengan itu kita akan mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, ya, kita di halaman 32 melihat di sana ada renungan. Nah, silahkan dibaca renungannya, anakku sekalian. Di sana dikatakan bahwa ada hadis, salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan at-tahuru satrul iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi iman disandingkan dengan kebersihan. Jadi tanda adanya iman itu salah satunya adalah dengan kita senantiasa bersih. Kemudian kita masuk di mencermati gambar ini. Gambar pertama ada siswa yang sementara melaksanakan wudhu. Kemudian gambar kedua ada siswa membersihkan sekolah. Gambar ketiga ada siswa yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita langsung masuk ke bagian C-nya, anak-anak sekalian. Bagian C itu merupakan materi pembelajaran. Di dalam materi pelajaran tersebut, di situ ada judulnya ingin tahu tentang tahara. Jadi pada saat ada keinginan tahu tentang tahara, kita harus mengetahui apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan tahara. Tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Tahara artinya bersuci dari hadas atau dari najis dan hadas. Jadi ada 2 faktor. Kalau kita sudah suci dari najis, kemudian suci juga dari hadas, maka kita sudah bersih. Di sini masalahnya, apakah kalian tahu apakah itu najis, bagaimana itu najis, dan bagaimana itu orang dikatakan berhadas. Nah, di sinilah kita akan membahas pertama najis. Lihat di sana, najis adalah kotoran yang menjadi sebab hilangnya sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada benda yang menyebabkan orang itu terhalang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mau salat
tapi dia bernajis, maka itu terhalang. Jadi najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab seseorang terhalang dari beribadah. Kotoran. Kemudian sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tidak boleh tawaf keliling Ka'bah, dan beberapa lainnya lagi. Tidak boleh pegang Quran dan sebagainya ya. Itu berhadas. Jadi hadas itu adalah keadaan seseorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh salat. Suatu keadaan dia. Ada keadaan yang dia lakukan. Ada yang keadaan yang dia alami. Kita lihat dulu di sini bahwa hadas itu ada kita lihat di sini tahara itu atau pembersihan itu meliputi dua hal, yaitu dia harus bersih atau dia harus suci dari najis dan hadas. Kemudian kita akan mendefinisikan bahwa ada 3 bentuk najis. Ada najis yang ringan atau kecil, najis ringan seperti najisnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya meminum air susu ibu. Cara membersihkannya dengan cara mempercikkan di daerah tersebut, mempercikkan air, dipercikkan saja. Maka cukuplah dengan percikan itu atau mengusap airnya itu ke sebenda, diusap, maka cukuplah dikatakan air benda itu menjadi suci. Oke. Kemudian ada disebut dengan najis mutawassitah atau najis pertengahan. Nah, kita bisa lihat di sana bahwa najis pertengahan itu adalah najis yang berupa darah, berupa nanah, berupa air seni, air kencing, tinja, air dari pembuang air besar ya, buang air besar, bangkai binatang, itu semua najis mutawassitah atau najis sedang. Oke. Nanti kita lihat di situ bahwa kadangkala itu najis itu menjadi tampak. Misalnya ada orang yang kencing di tempat tidur, ngompol ya, itu biasa masih basah, tampak. Jadi kalau tampak begitu, maka kita harus hilangkan, dialirkan air, kemudian diambil itu najisnya sampai betul-betul hilang. Nah, misalnya ada di situ tai misalnya, maka kita harus ambilin najis itu, baru kita siram dengan baik. Nah, jadi itu namanya najis yang tampak. Ada juga najis yang tidak nampak, misalnya sudah hilang itu bendanya, tetapi kita yakin bahwa masih ada di situ, maka kita cukup dengan mengalirkan air dari situ. Disinilah nanti akan dibahas bahwa ada disebut dengan najis hukumiyah dan najis ainiyah. Hukumiyah dan najis ainiyah. Sekarang aku sedang buka halaman 33. Kemudian ada di sini di sini disebutkan bahwa hadas ada 2 macam. Belumnya masih ada tadi najis yang besar berat atau disebut dengan najis mughallazah
itu hanya ada dua sumbernya, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi. Jadi semua yang bersumber dari anjing dengan babi itu menjadi najis berat. Cara membersihkannya itu 7 kali air, salah satunya dicampur dengan tanah yang bersih. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, bagaimana pula dengan hadas? Hadas itu ada dua tadi. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Lihat di halaman 34. Kapan orang berhadas? Ada di sana 4 sebab orang hadas kecil, dan ada di sana 6 menyebabkan orang berhadas besar. Kalau hadas kecil cukup dengan bertayamum. Kemudian kalau tidak ada air maka cukup dengan bertayamum. Tapi kalau ada air kita melakukan dengan berwudu. Nah, saya ulangi, cara mensucikan diri dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Tapi kalau tidak ada air, susah air, kemudian ada sebab tidak boleh kena air karena sakit, nah, boleh kita memakai tanah atau debu dengan cara bertayamum. Kemudian kalau berhadas besar, bila terkena hadas besar, ya ada 6 di sini. Kalau terjadi hadas besar seseorang seperti ini, maka harus melakukan mandi wajib. Kalau tidak ada air atau dalam kondisi sakit tidak bisa kena air, maka bisa diganti dengan melakukan tayamum. Ya. Bagaimana caranya taharah? Kita bisa lihat di bagian halaman 36. Ya, ini taharah dimulai dengan berniat. Nawaitu. Tahara terbagi dalam 3. Ya, 3. Ada tahara dengan cara mandi wajib, ada tahara dengan berwudu, ada tahara dengan tayamum. Kalau mandi wajib itu untuk hadas besar. Jadi mulai dari niat, ada 2 rukunnya, yaitu berniat dan mengalirkan seluruh air ke badan, mengalirkan seluruh air ke badan kita. Nah, itu ada niatnya, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Kemudian yang kedua membasuh seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Nah, itu. Kemudian kalau berwudu, lihat di situ. Adapun kalau kita ingin berwudu, tata caranya adalah pertama berniat nawaitul wudu'ah li rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Kemudian disunatkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung, membersihkan muka. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, disunahkan membasuh 3 kali, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib. Kemudian berdoa setelah berwudu. Nah, kalau tidak bisa melakukan mandi wajib karena ada sesuatu, atau tidak bisa melakukan berwudu karena ada sesuatu tadi, maka kita boleh mengganti dengan tayamum. Jadi tayamum adalah pengganti wudu dan mandi wajib. Ini sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Oke. Ya, saya kira begitu anak sekalian. Ada caranya di halaman 38. Kalau di aplikasi itu halaman 38. Saya kira begitu, kita bisa lihat hikmahnya di sini. Nah, setelah memahami ini, maka saya meminta anak-anakku sekalian mengerjakan halaman 42. Halaman 42 ini ada pilihan ganda, silakan ditulis soalnya, kemudian jawaban 1, ditulis jawabannya 1.
Misalnya tahara mengajarkan kepada kita agar selalu hidup titik-titik, misalnya ditulis itu, kemudian pilih satu ini di sini. Kalau misalnya kita pilih C bersih, maka ditulis C bersih, seperti itu. Nomor 2 juga begitu ya. Saya kira itu saja saya berikan tugas, yaitu pilih yang gandanya saja, supaya jangan terlalu banyak tugasnya. Nah, untuk uraiannya silahkan dikerja-kerja di rumah saja sebagai bahan latihan di rumah. Saya kira begitu dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.